Alhamdulillahi wa bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam wassalatu wassalamu ala sayyidil arab wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wa ala ra'aitu haqqa haqqal mu'allimi wa ujabu hifdhan ala kulli muslimin wa ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para alim, para ulama, wabil khusus Dr. Kiai Haji Ahmad Fahrur Razi, Ketua PBNU bidang keagamaan, sekaligus Wasekjen MUI dan juga pengasuh Pondok Pesantren An-Nur 1 Bulu Lawang, Malang, Jawa Timur. Yang sama-sama kita hormati pula Karom Dr. Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin MHI selaku Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Yang kita hormati pula Al-Mukarram Kiai Haji Nurul Badrut Tamam MA, Sekretaris Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan seluruh jajaran pengurus harian dan divisi Lembaga Dakwah PBNU. Dan kita hormati panitia ngaji tengah bulanan Lembaga Dakwah PBNU Dana Dr. Kiai Haji Masruhin Abdul Majid. Jangan lupa kepada seluruh hadirin ngaji tengah bulanan LDPNU yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat, kasih sayang, taufik serta hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini ngaji tengah bulanan LDPP edisi perdana kita dapat berwajah bil wujuh, dan kali ini juga spesial karena menjelang Piala Dunia. Mudah-mudahan dapatkan keberkahan dari ngaji tengah bulanan LDPNU edisi perdana ini. Kajian kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Sayyidina Muhammad Sumisari. Shalawat beserta salam marilah kita limpahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, tabi'atnya, dan mudah-mudahan pada kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma besok di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Hadirin hadirat ngaji tengah bulanan LDPPNU edisi pertama, izinkanlah saya selaku Mausitul Awqat ataupun moderator akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada malam hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga ngaji paparan bersama Kiai Haji Ahmad Fahrur Razi, kemudian yang keempat adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir doa. Mari hadirin hadirat yang berbahagia, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan umul kitab bersama Anda hadiniyah walaupun sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menginjak acara yang kedua yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin MHI, Ketua Lembaga Dakwah PBNU. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahabatihi, wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah, min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan guru kita, Dr. Kiai Haji Fakhrul Razi Burhan, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Korbit Keagamaan, yang saya hormati Sekretaris LDPBNU Kiai Haji Nurul Badrul Tamam MA, beserta seluruh peserta pengajian rutin bulanan yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa memulai salah satu kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dari sekian program-program yang sudah lebih awal dilaksanakan, mulai program Jagat NU yang dilaksanakan setiap hari Kamis, juga melalui Zoom meeting dan live dari televisi Nahdlatul Ulama, kemudian kajian-kajian rutin yang lainnya, ada diskusi publik yang diselenggarakan juga 2 bulan sekali, kemudian ada pengajian bersama-sama dengan LD PCI NU seluruh dunia yang juga diselenggarakan 2 bulan sekali, dan hari ini ditambah dengan program ngaji tengah bulanan, ngaji minggu kedua yang dilaksanakan setiap bulan, yang pada hari ini kesempatan pertama yang alhamdulillah telah berkenan hadir untuk memberi pengajian Dr. Kiai Haji Ahmad Fakhrul Razi Burhan, yang pada malam hari ini akan ngaji bersama-sama salah satu kitab yang ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasim Asy'ari, itu Adabul Alim wal Muta'alim. Kami dari LDPBNU menyampaikan terima kasih kepada seluruh para audien, seluruh para zumiyin zumiyat yang bersedia hadir untuk bersama-sama menambah keilmuan kita dengan memperdalam kajian-kajian pada Kutubut Turas, agar terus tersambung sanad keilmuan kita dengan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, utamanya para ulama di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sehingga di samping kita terus melakukan kajian-kajian pada kajian keislaman kontemporer, kita juga terus memperkuat dengan kajian-kajian Kutubut Turas dengan mengkaji karya-karya ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, utamanya yang malam hari ini dikaji adalah karya dari Hadratus Syekh sendiri, yaitu Adabul Alim wal Muta'alim yang ditulis langsung oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasim Asy'ari. Hal ini dilakukan agar supaya terus bertambah sarwah ilmiah kita, tambahan-tambahan pengetahuan kita, khususnya kepada keluarga besar lembaga dakwah dari seluruh tingkatan, dari PB sampai PW, PC, dan PCI, serta keluarga besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama dari berbagai lapisan, dari berbagai lembaga yang bergabung bersama-sama untuk melakukan kajian-kajian keislaman. Terima kasih kepada beliau, Dr. Kiai Haji Ahmad Fakhrul Razi, yang telah bersedia untuk mengisi perdana kajian ini, dan sekaligus kepada para audien yang nampaknya cukup ramai yang langsung bergabung melalui Zoom meeting pada malam hari ini. Insya Allah kegiatan ini akan kita laksanakan setiap bulan dalam tengah bulanan. Jadi setiap bulan di tengah bulanan dalam setiap bulannya. Mudah-mudahan beliau Kiai Fakhrul Razi juga terus menyediakan waktu untuk membimbing kita pada kajian-kajian keagamaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Karena ini juga merupakan salah satu amanat yang kemarin sudah disampaikan melalui Rakernas LDPBNU. Saya kira ini sekedar takdir pengantar dari kami, dari Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Mari kita ikuti dan kita dengarkan bersama, kita simak bersama pengajian yang akan dilaksanakan oleh guru kita, Dr. Kiai Haji Ahmad Fakhrul Razi Burhan, dan kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan
Gimana udah ada deh. Virtual ini saya sampaikan jazakumullah ahsanal jazak. Kurang lebihnya mohon maaf. Qadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adanya beliau kami haturkan terima kasih. Menginjak acara selanjutnya, langsung saja kita ngaji kajian kitab Adabul Muta'alim karya Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang akan disampaikan dan dipaparkan lebih detail oleh beliau Gus Fahrur. Pada beliau monggo. Kenapa ini? Open ya? Open ya? Kamu tegurin dulu situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Yang saya hormati sahabat saya Haji Abdullah Samsul Arifin, Gus Aam, Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, Gus Nurul Badrul Tamam, Sekretaris LDNU, beserta segenap pengurus dan para peserta kajian malam hari ini melalui Zoom yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa mulai ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Kitab ini dikarang oleh Mbah Kiai Hasyim, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Harapan saya agar kajian ini bisa berlangsung rutin, meskipun mungkin yang baca tidak harus saya, bisa jadi bergantian dengan kiai yang lain, tapi saya lebih suka kalau ngaji itu ada kitabnya, sehingga bisa berurutan dan terarah gitu. Jadi usulan saya pada teman-teman LDNU agar kajian ini bersifat rutin. Monggo silakan kalau mau seminggu sekali pun juga boleh. Kan yang ngaji tidak harus saya, bisa jadi Kiai Gus Aap atau yang lain, tapi kitabnya yang sama, tinggal kita teruskan dengan materi yang sama tapi berkelanjutan. Demikian usulan saya dan mari kita mulai pembacaan kitab ini dengan pertama membaca suratul Fatihah untuk para guru-guru kita, khususnya mu'alif kitab ini. Semoga senantiasa semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'il ulama usyud wa jami'il syekh ma'alimin wa mu'allif hadzal kitab. Inna Allah yuli darajatin fil jannah yanfa'una bi ulumi masrarihim wa karamati wa barakatihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca terjemahnya bahasa Indonesia ya. Saya biasanya di kampung bahasa Jawa, tapi ini mungkin pesertanya banyak dari luar kota, jadi saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin. Wassalatu wassalamu dan rahmat Allah dan juga keselamatan dari Allah semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyrafil mursalin, yang menjadi rasul paling utusan yang paling mulia, wa khatamin nabiyyin, dan pemungkas para nabi, wa ala ali, dan pada keluarganya Nabi, at-tayyibina, mereka orang-orang yang baik, orang-orang yang bersih semuanya, wa ashabihi, dan para sahabat-sahabat Nabi, at-tahirina, orang-orang yang suci, orang yang disucikan Allah, wa ajmaina, semuanya. Amma ba'du, setelah muqaddimah yang disebutkan, faqad ruya, telah diriwayatkan
an Aisyah dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, hakul waladi ala walidi ayuhsina ismahu wa yuhsina murdiahu wa yuhsina adabahu. Ada sebuah hadis yang disebutkan oleh Ki Hasyim Asy'ari sebagai pembuka kitab ini. Itu sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Baihaqi dalam kitab Syu'bul Iman. Rasulullah SAW bersabda, hakul waladi, haknya seorang anak, ala walidihi, wajib bagi orang tuanya. Jadi wajib bagi orang tua kepada anaknya. Orang tua punya kewajiban kepada anaknya. Ada beberapa hal. Dan hadis ini ada beberapa redaksi ya, yang berbeda-beda. Disebutkan yang dalam kitab ini yang riwayat dari Imam Baihaqi, ayyuhsina ismahu. Yang pertama, Rasul mengatakan kewajiban bagi orang tua pada anaknya. Yang pertama, hendaknya dia ayyuhsina ismahu. Hendaknya dia memperbaiki namanya. Maksudnya dia memberi nama yang baik. Orang tua harus memberikan sugesti dengan nama yang baik. Karena nama ini bagian dari doa. Ya. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW menganjurkan anak-anak kita itu diberi nama dengan nama yang menghamba kepada Allah. Seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdul Hamid, Abdul Azim. Atau nama-nama Nabi seperti Yusuf, Isa, Muhammad SAW, Ahmad, dan seterusnya. Hendaknya keluarga muslim ini perhatian ya, hak bagi anak, wajib bagi orang tua. Yang pertama, beri nama anak yang baik. Jangan beri nama anak serampangan apalagi jorok. Misalnya anak diberi nama Bondet umpamanya, atau Garong, atau apa, Bandot. Itu tidak boleh ya. Itu hak seorang anak ya. Pertama itu harus diberi nama yang baik, nama yang mempunyai arti baik agar itu menjadi doa. Seperti Muhammad, itu kan nama yang bagus ya, orang yang dipuja, dipuji di langit dan di dunia dan di akhirat. Bisa Muhammad atau Ahmad atau Abdullah atau Abdul Azim, itu nama-nama Nabi ya. Jadi hendaknya kita nggak latah dengan nama-nama yang bukan nama orang Islam seperti Richard, Charles, Hendrik umpamanya. Itu kan namanya orang Barat. Lebih bagus kalau kita ini lebih bangga dengan nama-nama Nabi atau nama sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Agar nama itu menjadi kebanggaan. Dan kelak orang ini akan dipanggil di akhirat dengan namanya. Kalau namanya jelek kan malu. Soalnya orang itu dipanggil Bondet atau Bencong atau apa ya, Gombal bawahnya ya. Beri nama anak kita ini yang baik. Bahkan guru saya mengajarkan dulu kalau ada orang kepingin punya anak laki-laki. Ini mungkin bisa dicatat. Saya punya pengalaman beberapa kasus. Orang pingin punya anak laki-laki. Anaknya ini selalu perempuan. Kemudian dia kepingin punya anak laki-laki. Bagaimana caranya? Ya, caranya hendaknya dia itu ketika istrinya hamil, usia 3 bulan kandungan, itu diberi nazar atau didoakan. Jadi dibaca doa yang bunyinya begini. Allahumma inni samaitu ma fi batniha Muhammadan faj'alu dzakar. Ya Allah, saya beri nama anak yang ada dalam kandungan istri saya ini, saya beri nama Muhammad, jadikan dia laki-laki. Insya Allah lahir laki-laki. Ini sudah mujarab. Saya sudah mempraktikkan banyak contoh teman-teman saya yang anaknya perempuan pingin anak laki-laki. Jadi caranya ketika bayi masih dalam kandungan 3 bulan, ini supaya didoakan ya, diniati, ya Allah,
anak dalam kandungan ini saya beri nama Muhammad, jadikanlah laki-laki. Insya Allah anak itu lahir laki-laki. Ya, berkah nama Nabi Muhammad. Ya. Boleh Muhammad siapa? Muhammad Ali, Muhammad Fauzi, Muhammad dan yang lain. Ya. Atau Ahmad. Jadi kewajiban bagi orang tua pada anak yang pernah beri nama yang baik. Wa yuhsina murdi'ahu. Dan memilihkan yang terbaik orang yang menyusui. Maksudnya pada zaman dahulu tradisi bangsa Arab itu anak-anak itu disusui oleh orang yang menyusui, tidak oleh ibunya. Seperti Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi itu disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Jadi Nabi tidak disusui oleh ibunya yang bernama Aminah, tapi Nabi disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Jadi menyusui itu bukan kewajiban istri. Ya, ini yang jelas begini. Jadi seorang bapak itu berkewajiban untuk mencarikan susu anaknya. Kalau zaman dahulu itu carikan wanita tukang menyusui. Dan itu tradisi. Zaman dulu orang-orang disusui oleh orang lain. Jadi menyusui itu bisa jadi profesi. Ada orang memang profesinya itu menyusui. Ya. Orang itu ada memang profesinya menyusui. Sehingga itu diupah, dia menerima upah. Makanya kemudian ada istilah saudara sepersusuan. Karena apa? Bisa jadi seorang itu menyusui banyak orang, 10 orang atau 5 orang secara bergantian. Nah, orang yang menyusu kepada satu perempuan itu namanya saudara rodok. Ya. Saudara sepersusuan. Makanya ini termasuk bagian dari nasab yang rodok. Artinya rodok itu menjadi apa? Menjadi ada bukan waris tapi menjadi mahram. Nah, seorang suami kata Rasulullah SAW hendaknya mencarikan orang yang menyusui itu yang baik. Ya, jangan sembarang perempuan. Artinya orang yang mengasuh anak kita itu hendaknya orang-orang yang baik. Jangan sampai anak kita dirawat oleh seorang yang tidak berkarakter baik. Umpamanya dia tukang maki-maki, tukang mengumpat, tukang yang jorok-jorok misalnya. Itu akan sangat mempengaruhi pada anak usia balita. Bayi usia 5 tahun itu kan masa yang emas. Jangan sampai dia dididik atau diasuh oleh orang yang tidak pantas. Kalau seandainya ibunya menyusui tentu lebih baik, ya, itu bagus. Tetapi seandainya ibunya tidak menyusui, tidak mau menyusui atau ada sesuatu hal dia tidak bisa menyusui, maka harus dicarikan orang yang menyusui, ya, murdiah. Kalau zaman dahulu ada wanita yang memang berprofesi sebagai tukang menyusui. Kalau hari ini orang kan lebih instan pakai menyusui pakai susu formula atau susu kental, susu SGM atau susu buatan, susu sapi ya. Makanya konon hari ini anak-anak kita ini lebih sulit diajak bicara, sulit diajak ngaji karena nyusunya ke sapi. Ada guyonan kiai saya dulu begitu. Anak-anak sekarang ini semakin susah diajak omong karena dia susunya susu sapi. Sehingga kayak sapi. Kalau diajak ngaji, mo. Diajak sekolah, mo. Diajak ngaji, mo. Kayak sapi kan bilangnya mo gitu ya. Lebih bagus disusui orang. Susui ibunya itu sangat bagus. Haulaini, kamilaini, ya, 2 tahun disusui itu lebih bagus. Kalau ibunya tidak bisa menyusui, maka dicarikanlah wanita yang menyusuinya. Nah, itu yang baik. Memang redaksi hadis ini ada yang saya lihat dalam Maktabah Syamilah ada yang wayusina maudi'ahu bukan murdi'ahu. Jadi mungkin beda teks. Ya, kalau yang ada di kitab ini wayusina murdi'ahu. Hendaknya orang tua itu memilihkan yang terbaik untuk wanita yang menyusui anaknya. Ya. Sebab pengasuhan anak ini sesuatu yang sangat penting, ya. Jangan sampai anak kita itu tumbuh di tangan orang yang tidak baik. Yang ketiga, wa yuhsina adabahu. Kewajiban bagi orang tua hendaknya dia memperbaiki akhlaknya anak, adabnya anak. Artinya orang tua ini punya kewajiban tidak hanya memberi dia nafkah, tidak hanya memberi dia makanan yang halal, itu juga kewajiban, ya.
Kalau diurus banyak. Pertama mulai dari milih istri yang baik ya. Hendaknya kita memilihkan tempat untuk calon anak kita itu tahayyaru linutfikum. Hendaknya kalian memilih untuk menaruh anak calon ibu dari anak kita. Hendaknya kita milih istri yang salihah. Kemudian berkumpulnya baca bismillah. Kemudian kita lahir ketika itu kemudian diazani. Ya, dan ini urut-urutnya kalau diurut. Kemudian ya sampai ke akikoh, diberi nama yang baik. Kemudian diberi orang yang merawat yang baik. Kemudian hendaknya anak itu diajari tata krama. Ini penting sekali. Banyak orang tua yang lebih sedih anaknya tidak bisa bahasa Inggris daripada tidak bisa baca Al-Quran. Ini menyedihkan. Banyak orang yang tidak sedih kalau anaknya tidak ngerti sejarah Rasul, tapi sedih kalau anaknya tidak nilai bagus matematika. Seharusnya ya kewajiban kita setiap umat Islam bahwa ilmu itu setelah adab. Ya. Adab itu lebih penting dari ilmu. Makanya Nabi mengatakan ayyuhsina wa yuhsina adabahu. Hendaknya orang tua itu memperbaiki adab dari anaknya. Artinya kewajiban orang tua mendidik anaknya tentang adab ya. Perilaku yang baik ya. Kalau dia bisa harusnya mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari dia ya. Itu pendidikan yang paling efektif dimulai dari keluarga ya. Yang pertama harus kita lakukan itu pendidikan itu di keluarga kita. Jadikan keluarga kita keluarga yang Islami, keluarga yang memegang teguh ajaran agama Islam. Anak-anak harus diberi contoh dari keluarga. Sebelum dia pergi ke madrasah, sebelum dia pergi ke masjid, dia harus dididik di rumah. Dan ibu adalah madrasah yang pertama. Jadi itu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah yang pertama. Makanya penting sekali memilih istri salihah. Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Ya, jangan sampai memilih istri yang sembarangan. Istri solihah itu sangat mempengaruhi pada tumbuhnya anak-anak soleh. Karena istri itu adalah sekolah yang pertama bagi anak kita itu adalah istri kita. Ya. Makanya adab itu harus dimulai sejak di rumah. Baru kemudian di sekolah, di pendidikan, di pesantren, dan seterusnya. Baik. Wan Ibnu Sirin dan kemudian diriwayatkan dari Ibnu Sirin radhiyallahu an. Qala Imam Ibnu Sirin mengatakan kanu yata'allamunal huda kama yata'allamunal ilma. Kanu para ulama zaman dahulu ya, para tabi'in, para sahabat yata'allamuna mereka itu dulu belajar al-huda. Mereka belajar tentang adab, tentang pituduh ya, tentang tauhid, tentang taktis ya, tentang sifat-sifat yang mulia ya. Orang-orang zaman dahulu itu menurut Ibnu Sirin itu belajar adab dulu ya sebelum ilmu. Kama yata'allamunal ilma, sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Jadi adab itu lebih penting didahulukan sebelum ilmu ya. Jadi orang-orang zaman dahulu itu lebih mementingkan adab. Dan dakwah itu harus dimulai dari adab ya, dari diri kita sendiri. Hendaknya kita mendidik manusia dengan contoh ya, perbuatan kita lebih daripada apa yang kita lakukan dengan ucapan kita. Kita ini bisa nyuruh orang sabar tapi kita tidak sabar ya. Itu tidak boleh. Makanya Nabi itu disebut dengan uswatun hasanah. Dia contoh yang baik. Kalau mengajar sabar dia memang sabar. Kalau dia memaafkan, menyuruh memberi maaf, ya dia memang memaafkan. Ya. Jadi belajar adab itu lebih penting. Orang-orang dahulu itu belajar huda, itu artinya adab, ya, keutamaan sebelum mereka belajar ilmu atau seperti mereka mempelajari ilmu. Artinya akhlak ini juga harus dipelajari ya. Sifat-sifat yang baik itu harus ditumbuhkan, dipelajari. Orang itu pada dasarnya pelit, kemudian dilatih dia menjadi dermawan. Orang itu asalnya mungkin dia emosional, dilatih kemudian dia menjadi sabar. Wanil Hasan Al-Basri, dan diriwayatkan dari Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu an, qala Imam Hasan Al-Basri mengatakan, in kana ar-rajulu la yahruju fi adabi nafsi as-sinin thumma as-sinin. Bahwa sesungguhnya seseorang itu harus keluar
untuk belajar fi adabi nafsihi, dalam memperbaiki tata krama dirinya, ya. Seseorang hendaknya memperbaiki kelakuannya dalam hidupnya, as-sinin sumas sinin. Saya lihat dalam redaksi yang lain itu as-sanatain sumas sanatain. Cuman di sini ya, Ki Hasyim menyebutnya dengan as-sinin sumas sinin. Selama bertahun-tahun dan bertahun-tahun. Ya. Orang mungkin perlu belajar bicara cuma 1 tahun dalam hidup kita. Kita belajar bicara 1 tahun. Tapi kita perlu belajar tidak bicara seumur hidup kita. Kita ini sering menjadi bertengkar karena salah omong. Kita ini menjadi salah paham karena salah omong. Ya. Makanya di sini disebutkan oleh Imam Hasyim, dinukil dari Imam Hasan Al-Basri, bahwa seorang itu harus belajar untuk memperbaiki akhlaknya, memperbaiki perilakunya, itu dalam beberapa tahun dan beberapa tahun. Artinya selama-lamanya. Ya. Kita mungkin hanya perlu waktu 1 tahun untuk bicara, tapi kita perlu waktu seumur hidup untuk tidak bicara, untuk menahan bicara, untuk tidak ngomong yang nggak penting. Itu kita perlu waktu lebih lama. Kalau untuk belajar bicara, kita mungkin 1 tahun udah cukup. 2 tahun paling lama. Anak kecil umur 2 tahun udah lancar. Ya. Kita mungkin perlu waktu 2 tahun untuk belajar bicara. Dan kita perlu waktu bertahun-tahun lagi untuk belajar tidak bicara, untuk belajar menahan lisan kita supaya tidak bicara yang tidak penting, untuk tidak menggosip, untuk tidak bicarakan orang, untuk tidak nyinyir, ya. Apalagi ini sudah mendekati pemilu, banyak orang mulai goreng-goreng, ya, berita-berita gorengan, hoax, ya. Kita ini menjadi pintar maki-maki orang daripada muji orang. Padahal tidak untungnya kita maki orang. Kita maki presiden misalnya, apa untungnya? Ya, presiden itu kita maki-maki ya tidak didengar atau tidak sampai kepada dia dan tidak ada manfaatnya. Tapi kalau kita doakan presiden kita jadi baik, kita doakan dia dapat hidayah, kita doakan dia jadi pemimpin yang adil, mungkin itu didengar oleh Allah, manjur, dan dia menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk rakyatnya. Ya. Daripada kita maki-maki, daripada kita meme-meme yang jelek, lebih baik kita doakan. Ya. Tidak perlu kita sibuk maki-maki orang. Ya. Kita mesti belajar untuk jaga mulut, untuk bicara yang baik atau diam. Wa an Sufyan bin Uyainah, disebutkan juga dari Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Imam Sufyan mengatakan, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wal mizanul akbar, Kanjeng Nabi itu adalah timbangan yang agung. Jadi apapun itu kan ada ukuran, ada parameter, ya, ukuran berat, tinggi, baik, jelek, ada ukuran. Lah ukuran hidup yang benar itu Kanjeng Nabi. Ukuran yang benar itu adalah Kanjeng Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa alaihi tu'radul asya, kepada Nabi tu'radu dihadapkan, dibandingkan apa al asya, segala sesuatu. Segala sesuatu dalam hidup ini ukurannya baik atau buruk timbangkan pada Kanjeng Nabi. Ala khuluqihi, pada akhlaknya Nabi. Siapapun itu, mau kiai, mau pejabat, mau rakyat, pangkat atau tidak pangkat, dia itu baik atau enggak, benar apa enggak. Ukurannya apa? Ditimbang dengan akhlaknya Nabi. Nabi melakukan begitu apa tidak? Ya kan? Seandainya ngamuan itu baik, pasti Nabi ngamuan. Nyatanya Nabi tidak suka marah. Ya. Kembalikan ukuran baik dan buruk orang itu pada Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Jailani juga mengatakan begini. Ya. Saya ingat Syekh Abdul Qadir mengatakan, jangan kamu mengagumi orang atau kamu memuliakan orang sebelum kamu timbang dia dengan Rasulullah, akhlak atau syariah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ada orang seandainya bisa terbang, umpamanya sebelum ada pesawat, orang itu dulu karomah bisa terbang. Ada orang bisa terbang, jangan kamu heran. Burung juga bisa terbang. Kalau andainya ada orang bisa jalan di atas air, jangan heran. Ikan malah bisa jalan di
bawah air, di dalam air. Ya, ukurannya bukan terbang atau jalan di atas air. Wali itu tidak diukur dengan banyak tamunya atau tidak ada tamunya. Sorbannya gede atau sorbannya tipis, kopiahnya hitam atau tidak pakai kopiah. Ukurannya itu bukan. Syekh Abdul Qadir dalam manaqibnya mengatakan begitu. Hendaknya kamu berhati-hati, jangan sampai kamu menimbang seseorang, memuliakan seseorang sebelum kamu timbang dia dengan akhlak Rasulullah SAW. Kalau orang itu baik, yaitu ukurannya apa? Akhlaknya. Ya. Walaupun dia itu bisa terbang seandainya, atau jalan di atas air, jangan kamu kagum. Kagumi dulu apakah dia sesuai dengan akhlaknya Nabi. Ya. Karena kalau soal keanehan itu bisa sihir, bisa sulap, ya. Orang bisa punya keanehan dengan cara magic, dengan cara khodam atau apa. Jangan kemudian setiap orang punya keanehan wali. Ya. Tidak. Wali itu ukurannya bukan aneh. Ini banyak salah kaprah. Orang mengukurnya wali itu tamunya banyak. Wali itu santrinya banyak. Belum tentu ya. Ukurannya bukan berapa jumlah santrinya, bukan berapa jumlah pengikutnya, bukan seberapa populer ya. Wali itu urusannya bukan soal populer dan tidak populer. Wali itu urusannya adalah apakah dia sama mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Suatu saat Imam Abu Yazid Al-Bustami pernah dikabari oleh santrinya ada seorang wali di daerah sana. Wali terkenal sekali dia itu orang yang sakti lah, keramat. Terus Imam Abu Yazid ingin tahu, dia datangi dia. Suatu saat sholat subuh dia datang. Kemudian dia ikuti dia dari belakang. Ternyata dia itu meludah ke arah kanan. Seketika Abu Yazid mengatakan dia bukan wali. Karena wali itu tidak mungkin berjalan tidak di jalan Nabi. Nabi tidak pernah meludah di kanan. Nabi kalau meludah di kiri. Artinya orang itu jadi wali itu karena dia dekat dengan Allah. Ya, kalau teorinya Imam Ghazali dalam kitab Bidayah, orang itu semakin dia mendekat pada Allah dengan mengamalkan yang wajib, kemudian yang sunnah, dan menambahi lagi dengan yang utama, sehingga dia dicintai oleh Allah. Kalau orang itu sudah dicintai Allah, Allah menjadi matanya, menjadi telinganya, menjadi tangannya. Artinya semua hidupnya dikendalikan oleh Allah. Tentu tidak mungkin dia menyelisih Kanjeng Nabi. Makanya Imam Abu Yazid ketika dikatakan ada orang wali di sana, keramat, terkenal. Abu Yazid datang, terus dia tengok, ternyata diikuti dia meludah ke kanan. Abu Yazid mengatakan bukan. Wali tidak pernah bisa menyelisih Nabi. Ya. Wali itu harus melalui pintu yang dilakukan oleh Nabi. Imam Sayyidu Taifah, Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan semua pintu itu tertutup. Pintu menuju Allah itu semuanya tertutup kecuali pintu Rasulullah SAW. Artinya kalau dia tidak mengikuti sunnah, itu bukan wali. Kalaupun dia aneh, kalaupun dia keramat, ya, ukurannya bukan keramatnya. Ukurannya adalah bagaimana mengikuti sunnah. Makanya Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, anna Rasulullah SAW wal mizanul akbar. Kanjeng Nabi itu adalah timbangan yang besar. Parameternya itu Kanjeng Nabi. Wa alaihi turadul asya, kepada Nabi itu dibandingkan semua hal. Ala khuluqi, maksudnya pada akhlaknya Nabi. Wasirati, dan sejarah tindak lampah, tindak lelakunya Kanjeng Nabi. Wahudahu, dan petunjuk Nabi. Ya, ukurannya itu Nabi. Akhlak Nabi, sejarah Nabi, petunjuk dari Nabi. Fama wafaqaha fahuwal haq. Semua hal yang yang cocok, ya, semua hal yang cocok dengan Nabi itu adalah benar, ya. Semua hal yang cocok dengan Nabi itu benar. Tetapi semua hal yang tidak cocok dengan Nabi itu pasti tidak benar, ya. Jadi ukurannya itu adalah kebenaran itu dengan Kanjeng Nabi, ya. Ukurannya begitu. Ukurannya kebenaran itu Kanjeng Nabi. Jangan sampai orang, ya, mengagumi orang atau menyenangi orang, tapi ukurannya bukan
nabi. Ya, ukurannya itu nabi. Ini jelas ya. Semua aulia mengatakan begitu. Ya. Fama wafaqaha fahuwal haq. Apa yang cocok dengan kanjeng Nabi berarti itu benar. Wa ma khalafaha fahuwal batil. Apapun yang tidak sesuai dengan kanjeng Nabi itu berarti nggak benar. Ya. Kalau sesuatu itu tidak cocok dengan kanjeng Nabi berarti tidak benar. Ya, jadi jangan kita terpincut dengan orang lain, terpincut dengan apa yang bukan parameternya. Parameter hidup, parameter wali itu Nabi. Kalau dia cocok dengan Nabi berarti dia benar. Kalau tidak cocok dengan Nabi berarti tidak benar. Ya. Jadi ini supaya dicatat ya. Jadi, ukurannya itu parameternya kanjeng Nabi. Kalau cocok dengan Nabi berarti benar. Kalau tidak cocok dengan Nabi berarti tidak benar. Ya. Wan Habib ibn Syahid. Dan diriwayatkan dari Imam Habib ibn Syahid. Kala Imam Habib ibn Syahid mengatakan libnihi kepada anaknya, Ishabil fuqaha. Ishab. Hendaknya kamu berteman. Dengan siapa? Al-fuqaha, bertemanlah dengan para ahli fikih. Ya. Hendaknya kamu berteman dengan orang-orang yang ahli fikih. Orang-orang yang punya ilmu. Ya. Ta'allam minhum adabahum. Ta'allam hendaknya kamu belajar minhum dari para ulama ahli fikih adabahum tentang adab mereka. Belajarlah dari para ulama adabnya ulama. Ya. Jangan belajar dari artis. Jangan belajar dari Hollywood, Bollywood. Ya. Akhlak itu ambillah dari Rasulullah SAW. Belajarlah dari ulama. Karena ulama itu mewarisi ilmunya Nabi. Belajar adab dari adabnya ulama. Fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadis. Fa inna dzalika sesungguhnya belajar adab daripada ulama itu ahabbu ilayya lebih saya sukai min katsirin dari banyak hal minal hadis dari ilmu hadis. Jadi Imam Habib bin Syahid mengatakan lebih bagus kamu habiskan waktumu untuk belajar adab daripada cuma belajar hadis. Ya, apa tidak penting? Penting. Belajar hadis jelas penting. Belajar tafsir jelas penting. Tetapi belajar adab itu lebih penting. Ya. Adab didahulukan dari ilmu. Ya. Jadi karena adab itu orang beda ya. Coba perhatikan. Kalau Imam Ghazali saya ingat beri contoh itu 2. Nabi Adam itu melakukan kesalahan. Makan buah khuldi. Ya, pelanggaran. Iblis juga melakukan pelanggaran. Apa pelanggarannya? Melanggar perintah Allah untuk sujud pada Nabi Adam. Dua-duanya melanggar. Ya, Adam bersalah. Iblis bersalah. Tapi Adam diampuni oleh Allah. Iblis tidak. Kenapa? Ini karena soal akhlak. Adam bersalah, kemudian dia minta maaf. Ya, Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam mengakui salah, memohon ampun pada Allah, dia menyesal, maka diampuni oleh Allah. Sementara iblis bersalah tapi dia sombong. Ini kan soal adab. Iblis mengatakan, kenapa kamu tidak sujud pada Adam? Iblis mengatakan, ana khairun minhu. Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Nah, ini kan sombong. Iblis bersalah ditambah dengan sombong. Ya. Iblis itu sombong. Adam itu tidak sombong. Nabi Adam diampuni, iblis tidak diampuni. Karena apa? Dia salah dalam adabnya kepada Allah. Dia tidak memuliakan Allah. Dia merasa lebih pintar dari Allah. Iblis mengatakan, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih bagus daripada Adam. Saya nggak mau sujud pada Adam. Sombong dia. Argumennya masuk akal. Ana khairun minhu, karena saya lebih baik. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena engkau ciptakan Adam, saya kau ciptakan dari api. Adam kau ciptakan dari tanah. Logikanya api lebih baik dari tanah. Logikanya sangat masuk akal, rasional.
tetapi akhlak tidak ada. Ya, makanya adab itu lebih penting dari ilmu. Secara rasional argumentasi iblis itu nggak salah toh. Api lebih baik dari tanah, benar. Maka api tidak mau sujud pada tanah. Masuk akal. Tapi itu tidak akhlak, tidak adab. Allah perintah, yang merintah Allah. Kok kamu nggak taat? Ya. Makanya itu menjadi kesalahan besar. Di mana besarnya? Di kesombongannya itu. Salahnya sama, Adam melanggar. Ya, melanggarnya karena apa? Nafsu, kepingin buah khuldi, menteng-menteng nggak tahan. Oke, salah. Iblis salah, tidak sujud, sama, salah. Tapi yang satu salah dengan diiringi rasa menyesal dan bertaubat, ada akhlak. Sementara yang satunya salah dengan sombong, yang membuat dia dilaknat selama-lamanya di neraka. Ya, ini mengapa kita bilang adab lebih penting dari ilmu. Dari segi ilmu, iblis itu udah masuk lah. Alasannya logis, ya. Makanya disebutkan di situ, fa inna dzalika habbu ilayya min katsirin minal hadis. Itu bagi saya lebih penting menurut Imam Habib daripada kamu belajar banyak ilmu hadis, ya. Wa qala Ruwaim radhiyallahu an, Imam Ruwaim mengatakan, ya bunayya ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Imam Ruwaim mengatakan, ya wahai anakku, ij'al ilmaka, jadikan ilmumu milhan, bagikan garam. Wa adabaka daqiqan, dan adabmu bagaikan tepung. Kalau kamu bikin roti, tentu kan lebih banyak tepung daripada apa? Daripada uyah, daripada garam. Ya. Adab itu penting sekali. Itu seperti garam. Ya. Mungkin harganya murah, tapi sangat mempengaruhi enaknya sebuah masakan. Ya. Kalau orang tidak ada adab, tidak ada enak. Ya. Jadi ij'al ilmaka milhan, ilmumu jadikan garam, tetapi adabmu harus lebih banyak, ya. Adabmu bagaikan daqiqan, adabmu seperti tepung. Tepungnya lebih banyak dari garam. Artinya apa? Adabmu harus lebih banyak dari ilmu, ya. Adab harus lebih banyak dari ilmu. Ij'al ilmaka milhan, jadikan ilmumu seperti garam, wa adabaka daqiqan, dan adabmu bagaikan tepung. Artinya adabmu harus lebih banyak dari ilmumu. Jangan ilmumu lebih banyak tapi akhlakmu tidak ada, ya. Akhlak itu lebih penting. Perilakumu, sikapmu, attitude-mu lebih penting. Orang walaupun sarjana, doktor sekalipun, kalau pembohong pasti nggak disukai orang. Kalau Bapak cari pegawai lulusan SD, jujur, taat, patuh, dengan doktor, profesor sekalipun, pembohong, pembual, penipu, untuk apa? Lebih baik SD tapi kelakuannya baik, ya. Jadi kelakuan itu lebih berharga daripada pengetahuan, ya. Lebih penting adab daripada ilmu. Makanya disebutkan di sini, ilmu itu bagaikan garam, adab bagaikan tepung. Artinya tepung tentu harus lebih banyak dari garam. Mungkin kita bikin adonan umpamanya pentol, bikin bakso, daging 1 kilo, tepung 1 kilo. Garamnya berapa? Ya mungkin 20 gram, 30 gram. Nggak mungkin lah daging 1 kilo, garam 1 kilo. Wah, itu bukan masakan, itu garam. Garam harus lebih sedikit, tapi tepung lebih banyak. Tepungnya, kalau seandainya kita bikin roti, tepungnya itu adalah adab. Adab harus lebih banyak dari ilmu. Ya, kesimpulannya ini, adab sebelum ilmu. Adab harus lebih banyak dari ilmu. Ya. Orang akan lebih dihargai dengan kelakuannya daripada dengan pengetahuannya. Ya kan? Jadi orang sepintar apapun, kalau perilakunya tidak menyenangkan, pasti tidak disukai orang. Ya. Walaupun pintar. Ya. Tapi orang itu pengetahuannya rendah, tapi akhlaknya bagus, bisa terpercaya, sopan santunnya bagus, pasti dia disukai orang. Ya. Ini yang harus dicatat. Wa qala Ibnu Mubarak radhiyallahu an, Ibnu Mubarak mengatakan, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila katsirin minal ilmi. Imam Ibnu Mubarak mengatakan, nahnu kita ila qalilin, pada hal yang sedikit, minal adabi dari adab, dari tata krama, ahwaju minna itu lebih kita butuhkan ila katsirin minal ilmi, daripada ilmu yang banyak.
Artinya sedikit adab itu lebih baik dari ilmu yang banyak. Tentu saja ilmu yang banyak dengan adab yang banyak itu mesti lebih baik. Tetapi adab itu tidak boleh hilang. Ya. Ibarat orang itu nilai berapapun, ya, tapi adab tidak ada, nilai tidak ada. Ya. Saya mengingat-ingat ada satu ada satu pendapat ulama tentang matematika perempuan. Ya. Jadi adab itu nomor satu. Selebihnya adalah setelahnya, ya. Pintarnya, cantiknya, kalau adab tidak ada, ya selebihnya tidak ada. Jadi adab itu lebih penting dari ilmunya, dari apapun. Hidup ini lebih memerlukan adab daripada ilmu. Orang dengan sedikit ilmu tapi adab itu lebih bagus dengan banyak ilmu tapi tidak ada adab. Terakhir, ya mungkin waktunya 1 jam ya. Tolong ingatin saya kalau waktu saya habis, Pak panitianya ya. Wakilah dan diucapkan li Imam Syafi'i, pada Imam Syafi'i. Ada orang bertanya pada Imam Syafi'i radhiyallahu an. Ada orang berkata pada Imam Syafi'i, "Kaifa syahwatuka lil adab?" Bagaimana syahwat Imam Syafi'i, keinginan Imam Syafi'i tentang adab? Ya. Ada orang bertanya pada Imam Syafi'i, bagaimana pendapat beliau, keinginan beliau kepada adab? Ya. Orang bertanya pada Imam Syafi'i. Orang itu punya keinginan. Orang itu kan punya syahwat, kesenangan. Ya. Kita ini senang ini, senang itu, senang ini. Ya. Semua orang senang perempuan, senang harta, senang anak, senang apalah. Hubus syahwat. Orang bertanya pada Imam Syafi'i, bagaimana keinginan Anda terhadap adab? Faqala asma'u bil harfi minhu fatawattu a'dha'i annala asma'an tata'ana'amu bihi. Imam Syafi'i mengatakan, saking senangnya beliau kepada adab ya. Padahal beliau seorang ahli fikih kan. Asma'u bil harfi minhu, saya dengar satu huruf tentang adab ya. Satu kata-kata tentang keindahan akhlak budi mulia. Satu huruf ini bisa jadi kalimat, bisa satu bentuk, satu kata. Al-harfu itu bisa berarti huruf, tapi bisa berarti satu kalimat atau satu jumlah. Ya. Itu sangat saya sukai. Kita ini kan dengar cuma dengan kuping kan. Pipi kita nggak dengar, tangan kita nggak dengar. Apa? Kepala kita yang dengar kan semua ini kan telinga. Imam Syafi'i mengatakan, saya senang mendengar satu huruf dari adab, dari tata krama, dari akhlak mulia itu. Seperti seingin tubuh saya itu menjadi telinga semua. Gitu. Jadi saya ingin kaki saya ini bisa ikut mendengar, tangan saya ikut mendengar, perut saya ikut mendengar. Semua anggota dai ini kepingin jadi telinga supaya bisa mendengar lebih banyak. Saya hanya mendengar dengan telinga saya. Benar? Imam Syafi'i mengatakan, saya dengar tentang adab, tentang akhlak mulia itu dengan telinga saya. Saya ingin seluruh tubuh saya ini jadi telinga semua. Saya ingin kaki saya ada telinganya, bukan hanya kepala saya. Ini kepala saya ada telinganya, sehingga saya bisa mendengar. Saya ingin tangan saya bisa mendengar, punggung saya bisa mendengar, perut saya bisa mendengar, kaki saya bisa mendengar. Saya ingin mendengar lebih banyak maksudnya. Ya. Saya ingin mendengar lebih banyak. Saya ingin semua anggota tubuh saya punya telinga. Saking pentingnya belajar adab. Ya. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, saya kepingin seluruh anggota tubuh saya ini punya telinga semua. Supaya bisa mendengar lebih banyak dan lebih banyak lagi. Wa qila lahu kaifa talabuka lahu. Kemudian orang bertanya pada Imam Syafi'i, wa kaifa talabuka lahu. Bagaimana cara Nabi, bukan cara Nabi. Bagaimana cara kamu Imam Syafi'i untuk mencari adab? Bagaimana sikap Imam Syafi'i ditanya oleh ashabnya, bagaimana cara Anda belajar adab seperti apa? Caranya bagaimana? Kan Imam Syafi'i mengatakan, saya kepingin, saya senang mendengar tentang adab itu. Saya ingin seluruh tubuh saya punya telinga supaya mendengar lebih banyak. Oke. Kemudian orang bertanya lagi, caranya bagaimana? Seperti apa? Qala talabul mar'atil mudillah waladaha walaysa laha ghairu. Cinta saya kepada adab
keinginan saya mempelajari adab, ya, itu bagaikan seorang perempuan. Coba denger ini, perempuan. Kata perempuan pasti menarik. Perempuan, ya, satu. Al-mudillah, perempuan yang kehilangan. Nah, kehilangan apa? Waladah, kehilangan anaknya. Coba gambarkan. Di dunia ini, ya, di dunia ini orang mencintai orang. Tidak ada yang lebih dari seorang ibu. Tidak ada cinta yang melebihi seorang ibu pada anaknya. Tidak ada, ya, tidak ada. Siapapun. Nah, tidak ada wanita yang lebih mencintai kita lebih dari ibu kita. Ya. Hah? Imam Syafi'i memberi gambaran yang luar biasa. Bagaimana Imam Syafi'i Anda mencari adab? Anda mencari adab itu seperti apa sih gambarannya? Keinginan Anda pada adab itu? Imam Syafi'i beri gambaran yang ringkas tapi luar biasa. Seperti perempuan. Ya. Perempuan. Dengar, laki-laki pasti tertarik dengar perempuan. Perempuannya bagaimana? Al-mudillah, yang kehilangan. Kehilangan apa? Bukan kehilangan kalung, bukan kehilangan sepeda motor. Kehilangan anaknya. Bayangkan. Seorang wanita, ya, yang tidak punya harapan lebih dari seorang anak. Dan anaknya itu hilang. Walaisa laha ghairu. Dan dia tidak punya anak yang lain. Jadi bayangkan seorang wanita yang hanya punya satu anak laki-laki satu-satunya semata wayang. Terus anak itu hilang. Seperti apa dia akan mencarinya? Pasti dia akan kobarkan nyawanya sekalipun untuk anak itu. Apapun akan dia lakukan demi anaknya itu. Ya, seorang ibu kalau suruh milih dia melahirkan siapa yang mati, dia atau anaknya, dia akan dia milih saya yang mati asal anak saya hidup. Ya kan? Maka Imam Syafi'i menggambarkan betapa pencarian beliau kepada adab itu seperti itu. Sedemikian cinta beliau kepada adab, untuk belajar adab, seperti seorang perempuan yang kehilangan anak satu-satunya. Ya. Anak banyak aja dia pencinta, apalagi cuma satu anak. Ya. Jadi seperti itu cintanya Imam Syafi'i kepada ilmu adab. Wa qala ba'duhum, ulama yang lain mengatakan at-tauhidu yujibul iman. Tauhid menetapkan, mewajibkan, menjadikan kita beriman. Ilmu tauhid akan membuat kita semakin beriman. Makanya ilmu tauhid itu mutlak, harus dipelajari. Orang harus belajar tauhid sebelum fikih, ya. Orang harus belajar keesaan Allah, anak-anak kita harus diajari tauhid, diajari tentang Rasul sebelum dia diajari sholat. Ya, tauhid itu soal iman. Faman la imana lahu la tauhidalahu. Orang yang tidak ada iman, tidak ada tauhid. Wal iman yujibus syariah. Kemudian iman itu akan membuat orang harus mempelajari syariah. Iman saja tidak cukup. Karena amanu harus wa amilu sholihah. Harus melakukan kebaikan. Itu syariah. Faman la syariat lahu la imanalah. Kalau orang tidak menjalankan syariah, ya imannya bohong. Tauhidnya nggak ada artinya. Wala tauhidalah. Wasyariatu, urut-urutnya begitu. Pertama soal tauhid, kemudian iman wajibkan syariah. Nah, syariah tujibul adab. Syariah itu mewajibkan adab. Nah, karena syariah itu tidak bisa, syariah itu harus ada adab. Ya. Anda sholat sudah benar secara syariah hadap ke barat, ya, hadap kiblat. Tapi adab mewajibkan Anda khusyuk. Adab mengajari Anda tata krama di depan siapa kamu sholat. Berbisik kepada siapa. Syariah hanya mengajarkan kamu hadap ke barat, hadap kiblat. Tapi adab mengajarkan bagaimana menghadapkan hatimu kepada Allah. Ya. Bagaimana khusyuk. Ya. Bukan hanya menghadapkan dada, tapi hati. Ya. Jadi syariah memerlukan adab. Faman la adaba la syari'atalah. Siapa orang tidak ada adab, tidak ada syariahnya. Wala iman, imannya juga enggak ada. Wala tauhid, dan tidak ada tauhidnya. Fahadihi kulluha nususun sharihah. Kesimpulannya, ini semua dari yang Imam Kiai Hasyim Asy'ari sebutkan dari atas sampai sekarang ini untuk memancing pemahaman kita tentang pentingnya adab, pentingnya berkelakuan yang baik. Nususun sharihah. Ini adalah nas, teks-teks yang jelas. Wa aqwalun muayyanatun binuril ilham. Ucapan-ucapan ulama yang tadi disebutkan tadi itu adalah kalimat yang bercahaya dengan cahaya ilham. Bukan dari nafsu, bukan dari Google. Itu dari cahaya ilham.
Musfihatun biului makanatil adab, menjelaskan tentang tingginya posisi adab. Musarrihatun bi anna jamil amal ad-diniyah qalbiyatan kanat au badaniyah, menjelaskan bahwa semua amal yang agama, perbuatan yang bersifat ritual, baik qalbiyah hati, au badaniyah atau jasad ya, fisik, qauliyah berupa ucapan, qauliyah au fi'liyah atau perbuatan, la yu'tabaru tidak ada artinya syai'un minha dari semua kegiatan itu illa kecuali ingkana mahfufan. Semua ibadah kita, perbuatan kita, ucapan yang kita itu tidak ada artinya kecuali dibungkus bil mahasinil adabiyah, dengan casing kebaikan adab ya. Kalau tidak ada adab ya, ibadah tidak ada adabnya, enggak ada benar, enggak ada khusyuknya, enggak ada tawaduknya, terus untuk apa? Wal mahafiti sifatiyah, harus ada kebaikan-kebaikan sifat yang terpuji. Wal makarimil khuluqiyah, dan ketinggian akhlak, kemuliaan akhlak. Wa bi anna tahliyatal amali, dan menjelaskan ini semua bahwa memperbaiki, menghiasi amal bil adabi dengan adab, ajilan dalam masa sekarang ya, ada ajilan, ada ajilan dalam tempo yang segera. Alamatu qabulihi ajilan, itu tanda bahwa amal itu akan diterima kelak di akhirat ya. Amal yang hari ini dilakukan dengan adab itu adalah indikasi amal itu ajilan sekarang, tanda dia diterima ajilan di masa yang akan datang atau di akhirat. Wa babi annal adaba, dan sesungguhnya adab kama yahtaju ilaihil muta'allim, sebagaimana dibutuhkan oleh semua orang yang belajar, fi ahwali ta'allumihi, di dalam waktu dia belajar, yatawaqqafu alaihil muallim fi maqamati ta'limihi, juga diperlukan oleh semua guru, semua kiai, semua dai juga harus belajar adab tentang bagaimana dia mengajarkan ilmunya ya. Makanya kitab ini judulnya Adabnya Orang Alim dan Muta'alim. Orang alim harus punya adab, orang muta'alim juga harus punya adab. Dai juga harus punya adab, yang didakwai juga harus punya adab ya. Bahkan dakwah itu tidak mungkin berhasil kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri. Makanya Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kamu sholatlah seperti melihat saya sholat. Jadi Nabi nggak nyuruh orang sholat, nyuruh orang lihat Nabi sholat. Ya. Jadi dakwah ini harus dimulai dari kita sendiri ya. Kita mesti memperbaiki kita. Ada adabnya orang alim, juga adabnya muta'alim. Ya. Mungkin dari sini pengajian ini sudah cukup ya 1 jam. Ada moderatornya ngaji ini langsung ditutup atau ada sesi tanya jawab ya. Silakan. Dari saya demikian. Ada moderatornya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Terima kasih banyak Yai, dan ini sangat banyak sekali muatan ilmu yang berkelas ini ya di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Catat ada 7 atau 8 hadis dan semua muatannya substansial mengenai terkait dengan nilai akhlak yang begitu penting untuk kehidupan dan peradaban kita. Dan selanjutnya mohon kepada seluruh audien atau para hadirin virtual dipersilahkan jika ada pertanyaan-pertanyaan kepada Gus Fahrul. Monggo dipersilahkan. Yang angkat tangan itu saya itu banyak, ada 6 ya. Ini angkat tangan bertanya atau bagaimana? Assalamualaikum. Ya, dipersilakan. Ya, monggo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dengan Bapak siapa ini? Ibrahimah. Ya, silakan. Ya, nama saya Muhammad Zainur dari Sulawesi Selatan. Dalam
kita belajar dan mengajar, terkadang kita diuji kesabaran kita terhadap murid kita. Nah, bagaimana bertanya lagi namanya? Ya, apa? Ya. Kedengaran suaranya? PBNU Jakarta Timur. Suaranya direpetin lagi, Pak. Patri. Hubungan putra transmigrasi. Rombongannya Sucito Aji gitu. Yang Ketuanya lain Sucito Aji. mohon yang nggak bertanya di ini ya, di unmute. Ya. Ketika kita mengajar dalam kelas atau dalam taklim, terus kita menghadapi anak didik kita itu yang sombong lah, atau yang kasar atau kurang sopan terhadap guru. Nah, kita sebagai orang yang alim atau orang yang mengerti, itu bagaimana Pak Kiai menyikapinya? Apakah kita dengan adab juga atau dengan kita marahin itu Pak Kiai? Mungkin itu. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Gus. Pak Zainun ya. Monggo. Satu pertanyaan lagi, Ge. Anak Kiai, mohon izin. Ge. Ya. Pak Abdullah Safi. Ya, Mohon izin silakan. Kiai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai mau nanya langsung simpel aja. Bagaimana kita sebagai berpegang teguh dengan berfaham mazhab Asy'ariyah atau Nahdlatul Ulama menyikapi tentang orang yang berbeda paham kepada kita. Apakah kita mendahulukan adab ya atau bagaimana Kiai? Karena jujur saya kalau ngedenger itu kadang kuping agak sedikit panas gitu. Maklum umur muda ya kan, maunya ngadu jotos saja dah gitu. Oke, mohon izin. Saya kebetulan dari Pergunu. Alhamdulillah SK saya masih panjang sampai tahun 2025. Mohon izin Kiai, mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Abdullah Safi. Pak Yai. Sudah. Monggo bisa tangkap ya pertanyaan dari Pak Zainun. Baik. Abdullah Safi. Terima kasih. Yang pertama tentang adab pada murid. Jadi ya sebagai guru pada murid. Nanti di sini ya di dalam kitab ini akan dijelaskan seperti apa harusnya seorang guru menghadapi murid. Jadi nanti akan saya jelaskan nanti pada bab berapa ya sebentar. Jadi ada babnya murid kepada guru dan ada adabnya orang alim kepada dirinya ya. Nanti ada bab yang nanti bab kelima nanti ya. Adab seorang alim pada dirinya ya. Itu ada 20 adab nanti ya yang nanti disebutkan. Nanti kalau saya terangkan di sini nanti ngaji sebelumnya nggak ikut. Jadi nanti ada 20 adab seorang guru. Bagaimana dia menghadapi muridnya yang seperti itu ya. Intinya ya seorang guru tentu tetap harus pakai adab. Jadi tidak boleh melawan akhlak sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Coba kalau kita lihat ya pada pengajian Nabi, saya ingat sekali ada hadis ya di Riyadhus Shalihin ya. Ada orang datang kepada Rasulullah SAW ya, dengan enaknya ya. Ini orangnya agak selengean mungkin. Dia datang kepada Nabi mengatakan, ya Muhammad idzan li bizina. Wahai Muhammad, izinkan saya mau berzina. Ini kan kurang ajar. Masa di depan Nabi ngomong dia mau berzina. Sahabat yang lain marah. Ini kurang ajar ini. Ini pelecehan. Ya. Ngomong nggak sopan lah. Masa dia ngomong sama Nabi Muhammad, saya mau berzina. Izinkan saya berzina. Kemudian orang-orang berisik, orang-orang marah. Ini gimana? Nggak sopan lah ini. Nabi bilang, biar.
Dia malah menyapa orang itu, ditanya lagi, ya gulam, madza qulta? Kamu tadi bilang apa? Dia tetap aja kekeh ngomong, idzan li bizina. Saya ini mau masuk Islam tapi saya tetap mau zina. Kalau nggak zina nggak puas saya. Ini koboi bener ini. Bandot, saya mau pokoknya boleh zina. Saya gimana? Mau zina boleh nggak? Gitu. Ini kan nggak sopan sekali. Sahabat marah. Nabi dengan tenang bertanya sampai 3 kali. Madza qulta? Kamu ngomong apa? Tetap dia mau idzan li bizina. Saya mau zina. Nabi tidak marah, coba saya ditanya, tak tembeleng. Nabi tidak marah. Ini orang jajal, ini jarak kata orang Jawa. Nabi menjawabnya dengan sangat logis sekali. Ya syabab, atardhahu li ummi, wahai anak muda, boleh enggak ibumu dizinai? Dia menjawab, lah, oh enggak boleh. Atardhahu li ukhtik, boleh enggak adikmu dizinai? Lah, atardhahu li khalatik, bibimu boleh enggak dizinai? Wah, lah ya. Nabi mengajak dia berdiskusi dengan akalnya. Kalau kamu nggak mau ibumu dizinai, kakakmu, adikmu, tantemu, kamu nggak mau. Ilam tardau li ummik, afa tardau li ghairi. Kalau kamu nggak rela ibumu dizinai, apa kamu mau zinai anak orang? Kan nggak adil. Jadi Nabi mengajak orang berdiskusi dengan hati nuraninya, ya, dengan ikhlas, nggak marah. Ada satu kasus lagi yang kita lihat di Bukhari. Bagaimana ada orang kencing di masjid ketika Nabi ngaji. Ini kan kurang ajar bener ya. Nabi sedang halaqah ilmu di masjid. Ada orang masuk, orang Badui ya, orang gunung. Datang masuk masjid langsung kencing di masjid. Di masjid loh ya, bukan di toilet. Zaman dulu kan belum ada toilet. Dan tanahnya masjid kan dulu masih terbuat dari tanah. Tidak ada marmer, tidak ada tihal, tidak ada keramik, tidak ada atap, atapnya daun. Ya. Ada orang kencing di masjid, ngocor gitu aja. Sahabat marah. Nabi bilang, jangan, diam. Ini orang kencing kalau dimarahin malah kemana-mana kencingnya karet-karet. Nabi tenang. Biar dia selesai. Ya dia tenang aja kencing, cor selesai. Selesai Nabi datangi dia tanya, wahai orang, wahai pemuda, masjid bukan tempat kencing. Nabi ngomong baik-baik. Coba kalau kita ada orang kencing di masjid, gampar. Nabi tidak menggunakan cara kekerasan. Ini yang harus kita paham ya. Bagaimana akhlak Nabi ketika mengajar. Ada orang temperamental datang ke Nabi. Ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah. Nabi, beri saya wasiat. Nabi bilang, la taghdab, jangan ngamuan. Enggak puas, tanya lagi, ausini ya Rasul. Ada lagi Nabi, nasihat apa? La taghdab, jangan ngamuan. Enggak puas, tanya lagi dia, ausini ya Rasulullah, beri saya nasihat, beri saya wasiat Nabi. Nabi jawab tenang, la taghdab walakal jannah. Cok ngamuan, jangan emosian, kamu masuk surga ya. Enggak usah ngamuan lah, orang ini ngapain sih temperamen ya? Segala sesuatu bisa dibicarakan, enggak usah dengan marah. Jadi Nabi dari contoh-contoh itu mengajarkan bahwa dia seorang pendidik yang baik. Nabi pernah didatangi seorang perempuan bayi laki-laki. Ketika digendong mau dihadapkan Nabi, kencing, tur ngenain Nabi. Nabi nggak marah. Ibunya marah, kaget. Tapi Nabi bilang, jangan, biar. Anak kecil. Nabi bilang, kencing bayi yang belum minum selain susu ibu, itu mukhaffafah. Najisnya ringan, nggak usah dicuci. Cukup disiprat-siprati aja. Ya. Artinya ada akhlak ya, ada akhlak terhadap murid. Nanti kalau kita mau ngaji nanti pada bab kelima itu ada 20 adab seorang kiai. Jadi kiai itu ada adabnya, ada 20. Jadi kalau saya terangkan semua ini nggak selesai ya. Nanti kita lihat nanti pada halaman 55. Adab orang alim ada 20 ya. Seorang guru itu juga ada etiknya. Ya, jangan asal ngajar, asal ngamuk, teriak-teriak, maki-maki. Oh no. Rasulullah mengajar ada adab sebagai seorang guru. Baik, pertanyaan yang kedua tentang bagaimana sikap kita menghadapi orang-orang yang berfaham lain. Tetap harus pakai adab ya. Jadi kebenaran itu tidak bisa dipaksakan dengan kekerasan. Orang yang kita debat dengan emosi tidak akan tertarik. Justru dia akan semakin benci. Tidak ada, kalau dalam bisnis tidak ada gunanya bertengkar dengan pelanggan. Anda benar sekalipun Anda bertengkar dengan pelanggan itu rugi. Ya. Karena dia pasti lari. Ya.
Jadi kita ini, dai ini, kiai, guru, ya, pergunulah siapapun kita, hendaknya mengajarkan kebaikan dengan cara yang baik. Tidak perlu dengan kekerasan. Tidak perlu, mohon maaf, kalau saya tidak setuju dengan istilah kawan lawan. Ya. Karena ini sama dengan al-wala wal bara. Orang Wahabi itu membenci kita, bahkan mengkafirkan kita. Karena apa? Dia punya satu ideologi yang namanya al-wala wal bara, kawan lawan. Dia membenci semua yang tidak sama dengan mereka, bahkan dikafirkan. Akhirnya mereka membolehkan pembunuhan sekalipun bagi mereka yang radikal itu. Karena apa? Mereka membatasi kawan dan lawan. Muslim pun kalau lawan, dia dikafirkan, dimurtadkan, dibid'ahkan. Ya. Kita tidak. Kita ahli sunnah wal jamaah tidak boleh mengkafirkan orang. Dan tidak boleh mengedepankan kekerasan. Jadi pemikiran harus dibalas dengan pemikiran. Kebaikan harus disampaikan dengan cara yang baik. Bukan dengan kekerasan. Ini kadang-kadang ya kita memang kadang jengkel juga ya. Anak-anak muda kadang gitu kan jengkel. Tahan. Ya. Api tidak bisa dipadamkan dengan api. Ya. Makanya Quran mengatakan idfa billati hiya ahsan. Balas dengan yang lebih baik. Ya. Kata ayah saya, kalau kamu jalan digigit kucing ya kakimu, apakah kucing mau kamu gigit juga? Sama kucingnya. Ya. Kalau kamu dimaki orang gila, kamu maki juga ya sama gilanya, ya kan? Jadi jangan membalas kejelekan dengan kejelekan. Idfa billati hiya ahsan. Jawab dengan yang lebih baik. Faidalladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Itu yang akan buat kita jadi simpati pada orang. Tapi kalau kita selesaikan dengan marah-marah, orang aja pasti marah. Jadi orang lain itu seperti apa sikap kita pada orang akan kembali pada kita sendiri. Ya, kalau kita sinis pada orang, orang pasti sinis pada kita. Kalau kita memandang orang dengan kebencian, dia akan membenci kita. Jadi kita ini seperti masuk ke sebuah rumah kaca. Kalau Anda menyala, kaca itu akan menyala balik kepada kita. Kalau kita tersenyum, kaca itu tersenyum kepada kita. Makanya kebaikan itu tidak perlu disampaikan dengan kekerasan. Yudraku bil lutfi ma la yudraku bil unf. Bisa dicapai sesuatu dengan kelembutan apa yang tidak capai dengan kekerasan. Mungkin ini teman-teman sudah cukup. Ada yang lain? Mungkin mau lihat sepak bola semua? Ya, satu termin pertanyaan lagi ya, Inge. Silakan. Ya, sepak bolanya jam 22, jadi sampai 21.30. Insya Allah masih ada satu termin pertanyaan. Monggo, dipersilakan pada para audien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Ya. Ya, silakan. Saya perkenalkan Nurlaili Lubis dari Riau nih, dari Bengkalis. Ya. Yang ingin saya tanyakan itu, ini kajiannya baru yang pertama ya Ustaz ya? Betul. Saya yang pertama. Oh gitu. Betul, ini kira-kira setiap tanggal berapa ini dilaksanakan? Nah, minggu kedua. Minggu kedua. Setiap hari Ahadnya, setiap hari Ahadnya ya. Ahad malam Senin. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kitab yang kita pakai apa, Ustaz? Saya tertarik juga kitabnya, kayaknya cantik gitu. Kitab yang Ustaz pakai? Adabul Alim wal Muta'alim. Adabul Alim wal Muta'alim. Dengan bahasa Arab ya? Ya. Gitu. Itu dijual bebas ya, Ustaz ya? Dijual bebas banyak, Ustaz, Ustazah ya. Saya usul, mungkin bisa dibagi PDF-nya ya, panitia mungkin bisa membagikan PDF-nya ke peserta supaya mereka yang mungkin nggak bisa beli kitab bisa nyimak pakai PDF-nya. Iya betul betul. Kalau boleh seperti itu, terima kasih banyak. Saya rasa itu dulu yang perlu ini. Kalau ada buku atau PDF-nya kan bisa ketika Ustadz membaca kan kita bisa sambil tengok gitu ya. Ya. Nah gitu ya. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustazah Nurlaili Lubis. Ya, nanti dibagikan oleh panitia. Baik, terima kasih. Pada yang lain mungkin satu pertanyaan lagi. Monggo, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Abdullah Masum dari Wonosobo mau bertanya Ustaz. Mbah Yai kula nderek nyuwun pirsa kaitanipun napa wadhifahipun Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ketika waktu pesantren mondok di Syekhona Khalil Bangkalan. Itu bisa nopo tafutuh begitu istimewanya itu punya wadhifah apa Ustaz? Nyuwun pirsa kita santri niki kersane ugi ketularan kinten-kinten punapa ingkang dados kebiasaanipun panjenenganipun wedal mondok wonten ing Madura punika. Nggih ngoten kemawon saking kawula matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perlu ditranslate ini ya. Enggak semuanya ngerti pertanyaannya ya. Mungkin saya ulangi ya. Izin ya. Ya. Jadi saya paham. Izin guys. Mohon nanti dulu ya Bu. Dijawab dulu sama Gus Fahrul, monggo. Jadi tadi yang ditanyakan tentang riyadhahnya Kiai Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama ketika mondok di Bangkalan. Nah, itu ya kita mesti dengar mulut dari mulut ya. Saya tidak hafal semuanya ya. Saya tidak tahu persis, mungkin bisa ditanyakan pada dzurriyyahnya ya. Kalau saya alumni Lirboyo ya. Konon memang Mbah Hasyim Kiai Khalil itu kan seorang wali, sehingga muridnya itu dibagi semua ilmunya. Mbah Hasyim mewarisi ilmu hadisnya, Mbah Lirboyo mewarisi ilmu nahwunya, Mbak Ngenggong mewakili ilmu tauhidnya gitu. Dan memang ada banyak hal yang kharikul adah yang mungkin sulit dicerna. Misalnya Mbah Lirboyo itu kerja ke Banyuwangi, kemudian bawa beras sampai di Bangkalan, diminta oleh Kiai dikasihkan ayam. Beliau suruh makan mengkudu. Uji kesabaran yang luar biasa. Saya secara persisnya ya, mohon maaf saya tidak tahu Mbah Hasyim itu auratnya apa saja. Saya tidak hafal. Saya tahunya ada istighosahnya Mbah Hasyim pernah di-share di suatu kegiatan, atau doa-doa Mbah Hasyim dulu. Ada cucunya namanya almarhum Gus Zaki yang pernah memberitahu saya. Tapi saya kira kalau ingin lebih jelasnya mungkin kita bisa tanya ke Tebu Ireng ya. Saya secara lengkapnya kurang paham riyadhahnya seperti apa. Tapi yang pasti ulama-ulama ini pasti punya wirid-wirid ya. Karena mereka itu tidak hanya ilmu, adab lebih penting dari ilmu. Contohnya Mbah Kiai Abdul Karim Lirboyo, itu kata Gus Maksum guru saya, itu bekerja buruh tani nyebrang laut ke Banyuwangi, pulang ke Bangkalan, bawa beras 1 pikul, diminta oleh Mbah Khalil suruh kasih ayam. Oh ini kamu bawa ayam, sudah kasih ayam. Dia disuruh makan buah mengkudu yang nggak enak kan, buah mengkudu tahu ya, buah pace itu, buah yang tidak enak sama sekali itu, tirakatnya. Jadi nafsunya betul-betul dijatuhkan. Orang kerja susah payah, mau dimakan, suruh kasih ayam. Coba, kalau bukan akhlak yang tinggi, kok enak kan gitu. Tapi beliau ikhlas kasihkan sama ayam. Beliau makan mengkudu. Tirakatnya Kiai Abdul Karim, pendiri Pondok Lirboyo. Seperti itu, adabnya seorang murid pada guru. Konon Kiai Genggong itu menyelami jamban, karena Bunyai cincinnya jatuh ke jamban. Zaman dulu kan WC masih jamban, lautan kotoran. Santrinya dengar Bunyai cincinnya kecemplung jamban,
diselulupi jamban, dicari sampai ketemu. Bayangkan, santri sekarang mana ada rela masuk ke lautan jamban. Itu loh adab orang dahulu seperti itu. Ya, contoh betapa adab melebihi ilmunya. Tapi secara spesifik Mbah Hasim seperti apa? Mohon maaf saya kurang tahu karena saya ngajinya itu saya alumni Lirboyo, jadi saya kurang begitu paham. Mungkin insya Allah, tapi nanti kita bisa tanyakan dari sumber-sumber yang terpercaya. Ya. Dari saya sih mungkin kita harus gali ke Tebu Ireng ya, bukan ke orang lain, ke Tebu Ireng. Sekarang ada Gus Kikin, ada Gus Fahmi di sana. Kalau pada murid-muridnya ya. Jadi mohon maaf saya kurang paham seperti apa futuhnya itu dari mana gitu. Tapi yang jelas Mbah Hasim itu selain dari Bangkalan juga dia mondoknya di Mekah kan. Mbah Hasim juga belajar pada Khatib Al-Minangkabawi ya. Dia juga belajar pada Kiai Soleh Darat Semarang. Dia juga pernah belajar di Pondok Panji Siwalan Sidoarjo ya. Bahkan katanya juga pernah di pondoknya Kiai Zainuddin Nganjuk. Jadi mereka itu gurunya banyak dan waktu yang lama. Saya tidak tahu futuhnya yang di mana. Mohon maaf, saya kurang paham. Baik, silakan yang lain. Izin Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Izin Salam. Ya, waktu 10 menit lagi ya. Jadi terakhir nih pertanyaannya. Assalamualaikum. Arufil Amini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Amini, penyuluh honorer Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Saya berkelingkungan tetangga itu ada non-muslim dan muslim. Tetapi saya perhatikan yang non-muslim itu dengan muslim. Yang muslim ini seorang ustazah. Non-muslim ini mempunyai akhlak yang baik. Baik dari ucapannya, tegur sapanya kepada sesama tetangga. Tapi justru ustazah ini temperamen dan suka gegibah. Makanya saya sebagai penyuluh, apa yang harus saya sikapi dengan masalah itu? Terima kasih Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali ini ya contoh kasus ya, kan tidak bisa digeneralisir bahwa orang non muslim pasti lebih baik dari ustazah, kan tidak begitu. Mungkin kebetulan kasusnya ibu ini ada tetangga ustazah yang kelakuannya kurang baik, sementara ada orang non muslim yang akhlaknya baik. Ya itu kembali ya kepada sifat manusia ya, ustazah pun ya manusia. Mungkin dia lupa ya, kalau bisa diingetin ya diingetin. Artinya sebagai seorang mustadzah, sebagai seorang guru agama, harusnya dia menjadi contoh. Orang itu lebih gampang dikasih nasihat dengan perbuatan daripada dengan ucapan. Ya. Makanya Nabi itu uswatun hasanah, bukan mauidhah hasanah. Kita ini banyak yang pinter mauidhah hasanah, pinter ngomong baik. Pinter ngomong sedekah tapi pelit. Kita banyak orang ngomong sabar tapi galak ya. Makanya itu tantangan. Ada sebuah hadis Rasul mengatakan kasih nasihat dirimu sendiri. Ifnafsak. Fa ini ta'atha fatta'iz wa illa fastahi minni. Allah pernah menurunkan wahyu pada Nabi mengatakan beri nasihat dirimu dulu. Kalau kamu bisa mengambil nasihat, kalau kamu bisa mengikuti apa yang kamu nasihatkan, kasih nasihat orang. Kalau enggak, fahtahi minni, hendaknya kamu malu pada saya. Artinya kita sebagai da'i, da'iyah, ustadz, ustazah harus berusaha menjadi contoh. Ya. Beri contoh bagaimana hidup kita ini ada keteladanan. Ya. Nabi itu kan teladan di rumah tangga, teladan di masyarakat, teladan sebagai bapak, teladan sebagai apapun, mulai kecil sampai dewasa. Tidak ada satupun sejarah Nabi yang disembunyikan. Semuanya ada. Ya. Jadi Nabi itu contoh yang baik, bukan sekedar nasihat.
ya, tapi contoh. Dalam kasus ini Ibu, kalau ada ustazah kok kelakuan kurang baik, ya jangan ditiru. Kalau bisa diingetin, ya diingetin. Sementara non muslim akhlaknya baik, ya alhamdulillah ya. Kita bersyukur ada orang punya karakter baik. Memang ya mohon maaf. Saya pernah ikut pendidikan di Inggris ya tahun 2003. Dosen saya waktu di Inggris itu pernah mengatakan kalau ada orang masuk Islam di Inggris itu tidak dianjurkan pergi haji. Mu'alaf tidak dianjurkan pergi haji. Saya bilang kenapa Prof? Dia bilang saya khawatir dia murtad. Loh, kenapa? Ya karena kita ini mengajar Islam itu sedemikian baik, jujur, tertib, bersih, menghormati orang. Tapi di Mekah, kata profesor saya di Inggris, namanya Dr. Ataullah, coba kamu lihat orang berebut Hajar Aswad di rumah Tuhan, di pojok rumah Tuhan. Itu kan saling injak, saling cakar, saling aduh. Kadang kita sampai gak tega kan lihat orang rebutan Hajar Aswad, ya kan? Bagaimana Islam yang mengajarkan penghormatan pada orang lain, tapi di rumah Tuhannya dia injek-injek orang. Makanya kadang kita mesti introspeksi. Islam mengajarkan kita bersih bersih, an-nadzafatu minal iman. Tapi coba bagaimana banyak orang kita ya, sahabat-sahabat muslim dari negara-negara negara miskin ya, atau negara dunia ketiga, kan banyak sekali yang tidak bisa menjaga kebersihan umpamanya. Jadi ini kita harus mesti introspeksi. Saya baru pulang dari Eropa. Minggu yang lalu saya dari Jerman, dari Denmark, dari Swedia ya. Memang secara umum kita melihat orang non muslim itu lebih tertib ya, lebih tertib. Saya waktu di Hongaria dompet saya jatuh. Ada orang jawil saya dari belakang ngasih tahu dompet saya jatuh. Kalau itu kejadiannya di pasar Wonokromo, kira-kira hilang. Duit ada situ semua. Ya kadang kita memang ya harus introspeksi ya. Jadi muslim tidak muslim siapapun harus berakhlak baik. Jadi kadang ya soal kedisiplinan negara non muslim itu lebih baik, lebih bersih. Ya, itu memang harus kita akui. Singapura umpamanya lebih bersih dari Jakarta umpamanya ya. Jadi bukan soal ya siapapun harus kita ingetin kalau kita bisa. Makasih. Terima kasih. Jadi sebaiknya kita menyikapi dengan kebaikan pula ya. Terima kasih banyak ya, penjelasannya sangat mendalam dan sangat memuaskan kepada kita semua ya, dan juga semakin penasaran dengan kajian kitab Adabut Ta'lim wal Muta'allim. Maka nanti kajian ngaji tengah bulanan kitab Adabut Ta'lim wal Muta'allim ini bisa dikemas lebih baik lagi, dan antusias perdana aja sudah 205 ya. Allah mudah-mudahan season kedua bisa lebih banyak lagi. Dan kepada panitia nanti mau terkoordinir teman-teman peserta yang antusias dan semakin penasaran dengan kajian kitab ini. Terima kasih Yai Dr. Kiai Haji Ahmad Faurozi, atau kita sering panggil Gus Fahrur ya. Gus Fahrur ini juga ketua Perikatan para Gus Indonesia. Oke. Matur suwun sangat, dan mohon barokah doanya Gus Fahrur buat malam hari ini dan menjelang Piala Dunia nih. Oke. Monggo Gus Kiai Haji Ahmad Faurozi, silakan. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tama ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khatim mustasqal ghamam wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin ba'd kulli ma'lumin lak. Allahumma aghnina wa habibna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arzuqna al istiqamah wa husnal khatimah wa ziyarata Makkah wal Madinah
Madinah ma'as-salama wal afiyah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma alif baina qulubina waslih dzata bainina wahdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Kiai, jazakumullah khairan. Sampai jumpa kembali di bulan depan. Mohon Pak Yai. Kajiannya berikutnya Kiai. Berkah. Terima kasih Pak Kiai, semoga dapat keberkahan. Kami sangat-sangat. Assalamualaikum. Salam. Pak Ahmad Farozi, apakah ada grup WA-nya Pak Ahmad Farozi? Nomor WA saya boleh dicatat 081 87 66 807. Kirim di chat Pak Kiai, kirim di chat Pak Kiai, di chat room. Ya, boleh admin bisa kasih saya nomor saya yang Excel 081 87 66 807. Pak Kiai, 08 berapa Pak Kiai? 081 87 Tunggu dulu Pak Kiai, tunggu dulu. 807 itu sudah ada yang nulis itu. 081 iya. 87 66 807. Sudah ada di chat sudah Grup ada. ya. Saya di Malang. Oh, nih. Saya di pesantren An-Nur di Malang. Tunggu Pak Kiai, tunggu Pak Kiai. Terima kasih semuanya. Sama-sama Kiai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Kiai. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Untuk sertifikatnya bagaimana Pak MC? Untuk sertifikat bagaimana